Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madatika jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sepuh kita bersama Bapak Haji Fathur Rahim, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama, Bapak Haji Samsul, Al-Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Ansari, yang kesemuanya mata'anallahu bituli hayatihi wa bi'ulumihi fitarini, amin. Dan wabil khusus juga kepada sahibul hajah Bapak Haji Samsul sekeluarga yang pada malam hari ini mempunyai hajat akikah serta turun tanah Aksal Kreden Akramasuki. Mudah-mudahan segala hajat-hajat beliau sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan oleh Allah diberi rizki yang barakah, rizki yang lancar dan bermanfaat. Yang tak lupa juga kepada Jamiatul Hadrah, Majlis Al-Barakah, dan para hadirin muslimin muslimat hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sihat wal afiyah, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul lagi dan bermuajahah di majlis yang mulia ini dalam keadaan sihat wal afiyah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberi petunjuk kepada kita, beliaulah yang telah memberi teladan kepada kita, sehingga beliaulah yang dinanti-nanti syafaatnya nanti di hari yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa wassaynal insana bil walidayhi ihsana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ini, dan kami telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi maksud dari kata manusia di dalam ayat ini adalah seorang anak. Seorang anak yang diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, bagaimana cara kita ini untuk mendidik anak kita agar anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini membahas tentang anak. Jadi anak ini adalah sebuah anugerah dan sebuah amanah yang sangat indah, yang harus kita jaga amanah ini. Karena amanah ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apalagi dengan cara kita mendidik anak mulai hari ini dan seterusnya, itu nanti bisa menjadi investasi pahala yang terus
akan mengalir kepada kita sampai di akhirat. Makanya kita sebagai orang tua ini sangat penting untuk menanamkan akhlak yang mulia dari sekarang. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita ini. Agar anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah, dan menjadi penyejuk hati orang tuanya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyatih. Farajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun. Jadi kata Nabi Muhammad SAW ini, setiap kalian ini adalah pemimpin. Dan pemimpin ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun dari salah satu seorang kalian yang menjadi pemimpin, maka kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian tersebut. Dan seorang suami itu adalah pemimpin keluarganya. Dan suami pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka semua. Jadi maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah kita ini sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik serta membimbing anak-anak kita agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya ada 5 prinsip untuk mendidik anak-anak kita ini agar anak kita menjadi anak yang soleh. Prinsip yang pertama adalah doa orang tua. Nah, doa orang tua ini ditaruh di paling atas. Kenapa? Karena doa orang tua ini kepada anaknya ini sangat mustajab. Tidak ada yang bisa menghalangi doa orang tua kepada anaknya ini, tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya sebelum kita mendidik anak kita ini, kita harus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar anak kita ini dilembutkan hatinya. Kalau sudah anak kita ini dilembutkan hatinya oleh Allah, pasti kita ini akan mudah untuk mendidik anak supaya anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak mau berdoa dan mendoakan anaknya, bagaimana anak-anak kita ini mau menjadi anak yang soleh dan soleha? Sangat sulit para hadirin. Ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah keteladanan atau uswah. Ini sangat penting. Jadi kita ini jangan hanya mendidik anak-anak kita ini agar anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Akan tetapi orang tuanya dulu harus disolehkan, harus jadi orang tua yang soleh. Karena orang tua ini akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita itu mesti akan meniru kita. Kalau kita ini sebagai ayah suka berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, wirid, pasti anak kita akan menirukan hal seperti itu. Tapi jika sebaliknya, kalau bapaknya sudah main togel, mau anaknya soleh, tidak akan bisa para hadirin. Jadi kita sebagai orang tua itu harus soleh dan soleha dulu. Bukan namanya harus soleh dan soleha, bukan ya. Nanti kalau ini udah namanya soleh, yang satunya soleha, bukan. Inilah yang harus kita beri contoh kepada anak-anak kita itu dari perilaku kita. Nah, ada salah satu kisah. Ini kisahnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabat beliau, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sangat terkenal sebagai pelayan setia Rasulullah SAW. Mulai sejak kecil Anas bin Malik ini bersama Rasulullah, mulai umur 10 tahun sudah diasuh oleh Rasulullah.
Namanya Anas bin Malik. Beliau ini sangat setia menemani Rasulullah. Dan Rasulullah ini mendidik Anas bin Malik ini sampai besar, sampai umurnya 20 tahun. Kemudian Nabi wafat. Nah, Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang paling terakhir. Setelah Anas bin Malik tidak ada sahabat lagi. Dan sahabat yang paling untung ini ya Anas bin Malik ini. Beliau pernah mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Beliau didoakan oleh Rasulullah, wahai Anas, kamu saya doakan agar kamu mempunyai harta yang melimpah, agar kamu dipanjangkan umurnya oleh Allah dengan umur yang barokah. Dan didoakan lagi oleh Rasulullah SAW, saya doakan kamu mudah-mudahan banyak keturunannya, wahai Anas bin Malik. Ternyata setelah Nabi Muhammad SAW ini wafat, doa-doa Nabi ini kenyataan malah ini. Kenyataan. Siapa yang tahu dengan umur Anas bin Malik? Anas bin Malik ini mempunyai umur 100 tahun lebih. Di dalam riwayat ada yang meriwayatkan 103 umurnya. Jadi umur sahabat ini yang paling panjang ini adalah umurnya Anas bin Malik. Kalau orang sini ada yang sampai umurnya 103, ada apa enggak? Enggak ada? Oh ada, Masya Allah. Sudah meninggal ya? Masya Allah. Ini Anas bin Malik ini sampai 103 tahun. Dan beliau juga didoakan oleh Nabi untuk menjadi orang yang paling kaya raya. Akhirnya Anas bin Malik ini mempunyai kebun kurma yang sangat luas dan kebun anggur yang sangat luas. Akhirnya beliau ini menjadi orang yang paling kaya di waktu itu. Dan yang terakhir doa Nabi adalah banyak keturunannya. Kira-kira ada yang tahu berapa anak dari keturunan Anas bin Malik? Jadi anak keturunan dari Anas bin Malik ini, anaknya saja 127 Pak. Ini bukan ternak kambing. Bukan. Ini 127 anak beliau semua. Dan anak-anaknya ini soleh dan soleha semua. Kira-kira ada di sini yang pingin anaknya 127 ngaju? Tak doakan Pak. Sama Nami ini saya yang doa 127. Ini 127 keajaibannya semuanya jadi anak yang soleh dan soleh. Masya Allah. Nah, Anas bin Malik ini selama 10 tahun menemani Rasulullah SAW. Belum pernah Anas bin Malik ini mendengar Rasulullah ini membentak Anas bin Malik, memarahi Anas bin Malik. Tidak pernah mendengar seperti itu. Karena Rasulullah SAW ketika mendidik Anas bin Malik ini dengan kelembutan hati beliau, dengan kesabaran beliau, dengan didikan kasih sayang yang sangat luar biasa, sehingga Anas bin Malik ini menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan kasih sayang. Kalau kita beda sekarang, kita ini kalau didik anak, kalau anak sudah tidak bisa seperti ini, pecut. Nah, seperti itu. Nggak bisa lagi seperti ini, dimarahi, dibentak. Jangan Pak. Itu nanti takutnya akan ngelawan kepada kita kalau sudah besar. Jadi ayo kita ini tirukan cara Nabi Muhammad SAW ini mendidik anak dengan sabar, lemah lembut, dengan kasih sayang. Maka anak-anak kita ini pasti akan mempunyai akhlak yang mulia dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini adalah prinsip yang nomor 2. Prinsip yang selanjutnya yang nomor 3 adalah membiasakan anak ini untuk beribadah. Nah, ini adalah kewajiban seorang orang tua. Jadi orang tua ini wajib mengajari anaknya bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Itu wajib Pak. Apalagi sudah umur 7 tahun. Ini adalah sudah perintah dari Nabi Muhammad SAW.
Sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan anak kita ini membaca Al-Quran. Kita ajarkan anak kita ini baca dari mulai surat-surat pendek, Al-Fatihah, Falak, An-Nas. Dan kita ajarkan doa-doa kesunahan Nabi. Nah, kalau mau tidur baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mau makan berdoa, mau keluar rumah berdoa. Nanti kalau sudah kebiasaan seperti itu, maka inilah yang akan menjadikan anak kita ini soleh dan soleha. Selanjutnya, prinsip yang nomor 4 ini adalah kalau kita ini menginginkan anak kita ini lembut hatinya, maka kita harus memberi nafkah yang halal. Jangan sampai anak kita ini kemasukan hal-hal yang haram, Pak. Kalau sudah kemasukan hal-hal yang haram, jangan nyalain siapa kalau anak kita itu nakal dan tidak bisa diomongi. Itu gara-gara ada yang masuk hal-hal yang haram. Jadi hal yang halal dan haram ini sangat berpengaruh bagi anak-anak kita. Ini harus kita berhati-hati dengan hal seperti ini. Dan yang kelima, prinsip yang kelima adalah, ayo kalau bisa anak-anak kita ini agar menjadi anak yang soleh, kita jadwal di mana waktu itu untuk bermain, waktu untuk belajar, waktu untuk beribadah, agar anak-anak kita itu menjadi anak yang konsisten, yang disiplin dan bertanggung jawab. Kalau tidak dilatih mulai sekarang, kita kapan lagi? Karena kalau masih kecil kita sudah latih seperti itu, maka besarnya akan enak, akan kebiasaan seperti itu. Karena manfaatnya anak yang soleh dan solehah ini, Pak, para hadirin, itu doanya sangat mustajab dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Apalagi dia sudah besar dan mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai ilmu, maka pahalanya ini akan terus mengalir kepada kita sebagai orang tua. Dan kalau rumah tangga kita ini pingin harmonis, ini kita harus punya anak yang soleh-soleha. Karena keimanan anak yang soleh dan soleha ini bisa menjadikan rumah tangga kita ini harmonis, bahagia, dan lain sebagainya. Kan tetapi kalau sudah kita tidak punya anak yang soleh-soleha, mau gimana, Pak? Karena yang kita pinta kepada Allah ini adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerilah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sebelum saya tutup, saya mau kasih amalan, mau nggak? Ini amalan agar anak-anak kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari zina dan maksiat seumur hidup. Mau nggih? Nah, ini amalan ini caranya seperti ini. Kalau kita menginginkan anak seperti itu, seperti yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah kita pegang kepala anak kita. Pegang kepala anak kita, kemudian bacakan surat Inna anzalna fi lailatil sampai terakhir sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita pegang dada anak kita. Kita pegang dada anak kita, kita bacakan Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sadrak 1 kali. Insya Allah dengan niatan kita itu anak-anak kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari hal-hal zina atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk anak. Jangan sampai dipraktekkan kepada para bapak-bapak semeler. Okay? Nanti dipegang kepalanya, dibacain ini ditiup. Oh, jangan. Ya, ini khusus anak-anak. Ya, mudah-mudahan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing anak-anak kita dan mendidik anak-anak kita menjadi insan yang beriman, yang berakhlak mulia dan menjadi insan pecinta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini
yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فانتزع صدرته واستبشر وازداد الكرسي وهيبة